Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk kali ini saya tidak akan mengupas mimpi. Tetapi ini nyata terkait dengan fakta sejarah kain merah putih yang menjadi cikal bakal bendera pusaka. Bendera yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dalam upacara sakral proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari manakah kainnya? Ini yang akan saya kupas, dan beliau yang menceritakan adalah pelaku sejarahnya, yakni Bapak Khairul Basri. Pak Khairul Basri ini jugalah yang pernah saya kupas atas kerja beliau mencarikan rumah buat Bung Karno. Pak Khairul Basri mencari rumah Bung Karno, Begangsaan Timur 56 itu atas perintah Shimizu. Shimizu adalah seorang kepala departemen propaganda Jepang. Nah, terkait dengan kisah rumah ini, silahkan Anda bisa membukanya lagi. Bagi yang belum, nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Namun, terkait dengan kisah ini tentu berbeda dengan yang diedarkan oleh sekelompok orang, termasuk video yang dalam 17-an ini beredar bahwa rumah itu katanya milik dari Farah Cemartak. Silahkan Anda untuk melihatnya. Kami sekali lagi taruh di kolom deskripsi bahwa rumah Begangsaan Timur 56 itu adalah fasilitas dari Jepang, dan seterusnya nanti ada kaitannya pembelian oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, kembali lagi kepada bahan merah putih yang dijadikan bendera oleh Bu Fatmawati, itu juga dikisahkan dalam buku yang sama oleh Pak Khairul Basri, yakni dalam buku Apa Yang Saya Ingat. Pak Khairul Basri awalnya sudah lupa atas kisah tersebut. Setelah era kemerdekaan di masa pemerintahan Pak Harto pada tahun 1978, Shimizu diundang ke Indonesia untuk menerima penghargaan dari pemerintahan Soeharto. Kemudian Shimizu bertemu dengan kawan-kawan lamanya di masa pendudukan Jepang, termasuk juga bertemu dengan Ibu Fatmawati. Dan dalam pertemuan itulah Bu Fatmawati menceritakan kepada Shimizu bahwa bendera pusaka itu bahan kainnya didapatkan dari Shimizu. Sementara Pak Khairul Basri pada saat itu tidak bisa menghadiri pertemuan karena beliau berada di luar negeri. Di kesempatan lain, demikian tulis Pak Khairul Basri, beliau berhasil bertemu dengan Pak Shimizu. Dan dalam kesempatan itu, Pak Shimizu menceritakan kepada Khairul Basri bahwa bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Bu Fatmawati yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 itu kainnya berasal dari Shimizu, yang mengambil dan yang mengantarkan adalah Khairul Basri. Pada halaman 42 dalam bukunya ini, Pak Khairul Basri antara lain menulis, pada kesempatan lain di waktu ia berkunjung ke Indonesia, ia menceritakan hal itu kepada saya. Ia mengatakan bahwa kain merah putih yang menjadi bendera pusaka diterimanya dari saya, katanya. Tapi saya tidak ingat lagi. Lantas ia bertanya kepada saya, apakah saya ingat bahwa ia pernah memberikan kain merah putih kepada Ibu Fatmawati setelah janji kemerdekaan Indonesia disampaikan atau diumumkan. Mendengar cerita tersebut, pikiran saya kembali menerawang ke tahun-tahun itu. Lantas saya menceritakan kepadanya bahwa satu-satunya kain merah dan putih yang pernah saya berikan kepada Ibu Fatmawati adalah kain merah dan putih yang saya terima dari Pintu Air, sebuah daerah di Jakarta Pusat ya. Di waktu itu memang ada permintaan dari Ibu Fatma untuk mendapatkan kain merah putih untuk bendera ketika sulit untuk mendapatkan kain yang baik kualitasnya di pasaran. Semua barang-barang impor telah dikuasai oleh Jepang. Jika ada, harganya akan mahal sekali, dan untuk mendapatkannya harus melalui tukang catut. Sebab itulah Ibu Fatma
Sebab itulah Ibu Fatmawati meminta kepada si Misu untuk mencarikan kain merah dan putih untuk dijadikan bendera. Si Misu mendapatkannya pada sebuah gudang Jepang di pintu air di depan ex bioskop Capitol. Saya diminta oleh si Misu untuk mengambil kain itu dan mengantarkannya kepada Ibu Fatma. Keluarga Bung Karno ini memang telah lama juga saya kenal. Kemudian pada bagian lain Pak Khairul Basri menulis, cerita mengenai kain merah dan putih pada waktu itu adalah kejadian sepele. Baru ia mempunyai arti setelah Ibu Fatmawati menceritakan kejadian itu kepada si Misu. Dan jika cerita Ibu Fatma itu benar, maka kain merah dan putih itulah yang kemudian dijahit oleh Bu Fatma menjadi bendera merah putih yang nantinya akan dikenal sebagai bendera pusaka. Hal menarik di sini bukan hanya kisahnya yang kemudian diketahui belakangan hari, tetapi menunjukkan bahwa Pak Khairul Basri ini orang yang jujur dan rendah hati ya. Perhatikan kalimatnya. Dan jika cerita Ibu Fatma itu benar, artinya beliau benar nggak itu kain yang dari saya? Benar nggak Ibu Fatma cerita yang seperti itu? Ini menunjukkan bahwa menurut hemat saya adalah orang yang sangat hati-hati, jujur dan rendah hati. Dan di beberapa literatur yang saya baca, termasuk dari situs Kemdikbud, juga menjelaskan hal yang sama dan menunjukkan bahwa bendera pusaka yang dijahit oleh Bu Fatma itu kainnya memang berasal dari Jepang yang diambil dan dibawa oleh Pak Khairul Basri. Demikianlah Pak Khairul Basri, pelaku sejarah, seorang pejuang juga yang rendah hati di dalam menyampaikannya. Tidak lantas kemudian mohon maaf ngaku-ngaku yang berbagai-bagai seperti yang belakangan ini banyak beredar kisahnya. Dari buku Pak Khairul Basri, saya akan beralih kepada tulisan Bu Fatma. Beliau menulis dalam Fatmawati Catatan Kecil Bersama Bung Karno pada halaman 64, antara lain Bu Fatmawati menulis, suatu hari tatkala kandunganku berumur 9 bulan, datanglah seorang perwira Jepang membawa kain 2 blok. Yang satu blok berwarna merah, sedangkan yang lain berwarna putih. Mungkin dari kantor Jawa Hukukai. Mempergunakan mesin jahit tangan, aku buat sehelai bendera merah putih yang besar. Sebab tidak boleh lagi mempergunakan mesin jahit kaki. Ini kondisi beliau sedang hamil 9 bulan, yakni hamil Pak Guntur ya. Di sini jelas Bu Fatma mengakui bahwa bendera 2 blok kain merah dan putih itu didapat dari perwira Jepang. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian terkait dengan kisah-kisah yang mungkin tidak banyak ditulis dalam buku-buku yang umum, tetapi ternyata memiliki nilai penting untuk kemerdekaan ini. Seperti yang saya katakan edisi yang lalu, yang dikutip dari Pak Khairul Basri, di mana Bung Karno begitu semangat meminta kepada Jepang agar diizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih, karena dengan 2 hal itu dimungkinkan kemerdekaan Indonesia akan lebih mudah dicapai. Begitu. Dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorong oleh keinginan luhur, cita-cita kemerdekaan akhirnya dicapai. Bendera merah putih berkibar. Terkait dengan klaim bahwa bendera merah putih adalah hasil petunjuk dari ABCD, itu adalah hal lain yang sudah kami ulas. Sederhananya ada di kolom komentar seorang sahabat menyampaikan kalau memang bendera itu usulan dari seorang Habib pada waktu itu, tentunya sudah diklaim sama Monaco. Ini jawaban yang sangat ringkas dan masuk akal. Karena bendera berwarna merah dan putih adalah juga bendera Monaco, yang mana pada masa lalu Indonesia sempat digugat oleh Monaco, tetapi tidak bisa digugat karena ternyata bendera merah putih sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lalu yang tentu lebih dulu dari Monaco. Ini jawaban ringkas, masuk akal, dan historikal. Demikian para pemirsa sekalian, tayangan ini mengajak kita semua untuk menghormati para pahlawan dan tidak mudah mempercayai kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya, siapapun dia yang menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan.
Marilah kita sama-sama mendoakan pahlawan kita dan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga, merawat nikmat kemerdekaan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.